Guys, di depan gue sudah ada Asus ZenBook A14 3407 yang merupakan laptop Copilot plus PC teringan di dunia tahun 2025 ini guys. Bahkan ada yang bilang bahwa laptop ini adalah MacBook Air killer. Apakah nih laptop semengerikan itu guys? Yang mana laptop ini memang tipis, ringan juga. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita review bro. Pertama-tama langsung kita bahas dari spesifikasinya dulu nih. Yang mana laptop ini dibekalin sama prosesor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 26100 yang dibangun di fabrikasi 4 nanometer dengan 8 core dan juga 8 thread. Sama CPU-nya nih ya dari Qualcomm Orion dengan maksimal clock 3 GHz. Total cache-nya guys, ini udah di angka 30 MB dan menurut Asus, TDP-nya ini guys di set di angka 28 watt. Kemudian buat grafisnya ini udah dibekalin sama Qualcomm Adreno GPU yang udah disupport API DirectX 12. Nah, buat NPU-nya, laptop ini tuh dibekalin sama Qualcomm Hexagon NPU yang bisa ngolah AI sampai 45 TOPS yang setara nih sama Snapdragon X Plus dan juga X Elite. Makanya guys, laptop ini tuh udah memenuhi syarat buat jadi Copilot plus PC dari Microsoft. Lanjut dari bagian RAM-nya guys, ini udah 16 GB ya, LPDDR5X 8448 MHz 128 bit. Yang udah kencang banget intinya buat multitasking. Gak ketinggalan juga nih ada SSD 512 NVMe PCIe Gen 4x4. Kemudian buat baterainya guys, udah ngebawa baterai 48 Wh. Yang sebenarnya ini tuh nggak terlalu besar menurut gua. Tapi guys, kata yang udah pernah review laptop ini ya, baterainya tuh irit banget loh guys. Coba nanti bakal kita tes bro. Dan terakhir untuk OS-nya ya, udah menggunakan Windows 11 dan juga udah full support fitur Copilot plus PC. Kayak misalkan live caption, kemudian ada co-creator, dan juga ada recall. Bahkan ya, Copilot-nya guys, udah pre-installed. Jadi tuh bisa langsung dimanfaatin buat kerja sehari-hari bro. Misalkan ya, gue pengen bikin script di sini guys, biar lebih mempermudah gitu. Kemudian tinggal masukin prompt aja kalau minta dibuatin scriptnya nih ya. Terus langsung dibuatin deh sedetail mungkin tuh. Keren banget kan bro? Lanjut kalau kita bahas soal desain ya guys, laptop ini tuh bener-bener enteng banget. Beratnya cuma 880 gram aja. Selain itu desainnya juga minimalis ya seperti yang kalian lihat. Dan untuk sekarang Asus tuh udah nggak pakai ornamen pentagram di cover layarnya. Sekarang tuh cuma ada tulisan Asus ZenBook aja yang clean di bagian tengahnya nih. Nah yang kayak gini jujur gue lebih suka sih guys dibanding sama model yang garis-garis. Coatingnya tuh doff, ini bikin kesan premium banget. Kemudian enak dipegang dan nggak gampang kelihatan kotor gitu karena sidik jari. Kemudian buat material yang digunakan ini namanya itu adalah Seraluminum yang katanya ini sintetik keramik hasil proses elektrokimia dari magnesium aluminium. Makanya nih hasilnya tuh bisa bikin ringan kayak logam tapi tuh sekokoh keramik bro. Bahkan ya material ini tuh lebih tahan gores dan juga kausan kalau kita bandingin sama material yang biasa. Nah si Seraluminum ini guys digunain buat seluruh bodi laptopnya ya kecuali di bagian bingkai layarnya nih. Nah untuk varian warnanya ini terdapat dua pilihan warna yaitu Iceland Grey dan juga Zabriskie Beige. BTW untuk warna ini guys itu nggak pakai cat ya, melainkan hasil langsung dari proses elektrokimia. Jadi nggak gampang pudar nih. Terus buat dimensinya, laptop ini tuh punya panjang 31 cm, lebarnya 21,3 cm, dan ketebalannya guys cuma 1,34 cm di sisi paling tipisnya. Untuk port yang di bawah juga terbilang lengkap banget ya brother. Di bagian sebelah kiri ada satu port HDMI 2.1, kemudian ada dua port USB 4, 40 GB per second yang support power delivery. Ada DisplayPort juga dan juga Thunderbolt, plus ada satu port jack audio 3,5 mili. Sementara di bagian kanannya guys ada satu port USB-A 3.2 Gen 2 dan untuk keyboardnya ini pakai travel distance 1,3 mm ya. Ini menurut gue sih cukup nyaman banget buat ngetik. Suaranya juga terbilang silent ya guys saat digunakan. Kemudian doi juga udah dilengkapin sama backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Yang tentunya nih bisa otomatis nyala pas ruangan kita tuh gelap dan redup kalau ruangannya udah terang. Sementara kalau buat touchpadnya guys di posisi center to body. Kalau kita klik kanan dan klik kiri ini juga kerasa empuk banget ya. Dan jari tuh bisa geser dengan mulus guys di atas permukaannya. Kalau kita lihat dari bagian desain, laptop ini menurut gue cukup oke ya guys. Desainnya tuh minimalis, clean, tapi tetap kokoh dan juga terlihat premium. Beratnya juga cuma 880 gram yang bikin laptop ini tuh masuk kelas laptop ultra ringan guys. Tapi walaupun ringan dan juga tipis,
Ini portnya terbilang lengkap banget guys. Jadi menurut gue sih ini sempurna gitu bro ya. Lanjut dari bagian desain, sekarang kita bakal bahas masalah layarnya bro. Untuk layarnya sendiri, laptop ini pakai panel IPS 14 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1200 pixel. Aspek rasionya guys di angka 16:10, jadi menurut gue ini enak banget buat produktivitas. Bezelnya juga terlihat tipis banget ya guys, bikin screen to body rasionya tuh nyampe di angka 90%. Nah buat kualitas layarnya ini tergolong cakep sih. Gue pribadi memang gak pernah ragu sih guys sama layar dari laptopnya Asus. Asus juga mengklaim nih kalau kecerahannya itu bisa di angka 400 nits, warnanya tuh akurat dengan 100% sRGB. Jadi gue rasanya cocok banget ya buat editing foto ataupun video. Plus nih guys, ada lapisan anti glare-nya juga loh yang bikin pantulan cahaya tuh berkurang. Jadi nggak bakal ganggu kerjaan bro. Bahkan kalau misalkan lo kerja di tempat terang pun ini masih aman. Mau dipakai lama-lama juga laptop ini aman banget karena udah punya sertifikasi TUV Renline Low Blue Light. Jadi mata kalian tuh lebih nyaman untuk mandang lama-lama laptop ini guys. Tapi sayangnya untuk layarnya tuh belum ada touchscreen di varian yang ini ya. Tapi gue rasa juga nggak masalah sih guys, karena layar ringan ini udah nyaman banget buat kita pakai bro. Terus kalau kita lihat di bagian layar atas, ini ada kamera 1080 pixel yang udah support Windows Studio Effect. Yang jelas udah bisa auto framing, ada eye contact juga, background effect juga ada, sampai creative filter di sini juga ada guys. Nah menariknya nih ya, semua efek ini tuh jalan di NPU, bukan di CPU ataupun GPU. Jadi baterainya tuh bakal tetap irit bro. Kemudian buat mikrofonnya di sini ada dua ya guys, di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kamera. Selain itu guys, sudah pakai juga yang namanya Asus AI Noise Cancelling. Suaranya tuh bakal jernih banget, noise-nya tuh bakal berkurang drastis, meskipun ada sedikit perubahan tone suara. Nah buat meeting ataupun video call, ini gua rasa kualitasnya pasti jauh lebih dari cukup bro. Terus kalau buat audionya ya, Asus juga memberikan dual speaker linear speaker yang arahnya tuh ke bawah. Udah support juga sama Dolby Access, bisa di custom pakai equalizer, dan bassnya pun ini cukup berasa buat ukuran laptop yang tipis kayak gini bro. Nah kalau kita lihat dari bagian desain, kemudian layar, sampai audionya udah oke guys, bagaimana sama performanya? Gak usah lama-lama, langsung aja kita kulik bro. BTW untuk masalah performa ya, gue pribadi memang nggak terlalu banyak ngetes performa laptop ini guys. Soalnya nggak semua software di Windows itu bisa jalan mulus dan juga normal di laptop Snapdragon X Series untuk saat ini. Soalnya guys, kebanyakan software Windows tuh sekarang masih didesain buat prosesor X86. Jadi otomatis bakal jalan di mode emulasi bro. Tapi jangan khawatir guys, karena gue juga bakal nyoba gaming test untuk mainin Genshin Impact di laptop ini guys. Dan berikut real time testnya nih brother. Lanjut kita bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys, yang mana doi ini dapatin skor di angka 6681 MB per second untuk read-nya dan 3659 MB per second buat write-nya. Kalau buat pengujian Geekbench 6 di pengujian CPU guys, doi bisa dapetin skor di angka 2040 poin buat single core-nya dan 10.305 poin buat multi-core-nya. Sedangkan buat Geekbench 6 di pengujian GPU guys, dia tuh bisa dapetin skor di angka 9.266 poin. Sedangkan buat ketahanan baterainya, Asus tuh mengklaim ya kalau baterainya tuh bisa bertahan sampai 32 jam loh. Dan menariknya lagi nih ya, pengisian baterainya juga cukup cepat bro. 0-60% itu diklaim bisa terisi penuh dalam waktu 49 menit aja. Lanjut guys, sekarang kita bakal bahas masalah cooling sistemnya. Yang mana Asus ZenBook A14 UX3407 ini guys, udah menggunakan Asus Ice Cool Thermal Technology. Yang terdapat dua buah heat pipe dengan dual fan, sama ada dua pembuangan udara nih ke arah belakang. Dan buat harganya nih ya, laptop ini tuh dibanderol sekitaran 15.299.000. Nah, dalam paket pembeliannya guys, lu bakal dapetin Microsoft Office Home 2024, langganan Microsoft 365 selama setahun, plus ada sleeve bag juga nih. Sementara buat garansinya ya, Asus tuh ngasih garansi 2 tahun international warranty guys, dan ada 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Terus menariknya ya, dengan VIP Perfect Warranty ini, Asus Indonesia tuh bakal nanggung 100% loh biaya perbaikan kalau ada kerusakan akibat kelalaian pengguna.
Tapi garansi ini guys cuma bisa dipakai sekali doang nih dalam setahun setelah pembelian. Cuma memang ya perlu kita perhatiin, sekarang nih belum semua software Windows 11 x86 tersedia dalam versi ARM64. Jadi beberapa aplikasi itu masih harus jalan di mode emulasi. Jadinya ini bisa bikin performa dan juga kompabilitasnya agak sedikit berbeda bro. So kesimpulannya menurut gue sih memang bener ya guys, kalau Asus ZenBook A14 UX3407 ini adalah laptop Copilot plus PC paling ringan di dunia tahun 2025 ini bro. Karena seperti yang gue bahas tadi ya guys, dengan bobot cuma 880 gram, desainnya tuh clean dan juga minimalis, sama material seraluminium yang ringan tapi tetap kokoh guys. Layarnya juga pakai IPS 14 inci Full HD dengan 100% sRGB. Ini memberikan pengalaman visual yang memanjakan kita banget guys. Plus Dolby Audio yang bikin pengalaman multimedia kita makin oke lagi bro. Layarnya pakai IPS 14 inci Full HD dengan 100% sRGB, yang mana itu bisa memberikan pengalaman visual yang lebih oke lagi guys. Plus ada Dolby Audio guys, yang bikin pengalaman multimedia kita jadi makin mantep lagi bro. Terus dari sisi performa ya, Snapdragon X Elite yang dipaduin sama RAM 16GB, LPDDR5X, dan juga SSD NVMe PCIe 4.0-nya tuh guys, itu ngasih performa yang kencang banget. Terutama buat penggunaan harian nih, dan juga AI processing berkat Hexagon NPU 45 TOPS. Tapi ya memang perlu kita ingat nih, kalau belum semua software x86 itu berjalan optimal di ARM64. Jadi beberapa aplikasi mungkin tuh masih butuh waktu buat adaptasi guys. Kemudian dari segi baterai, ini juga jadi salah satu daya tarik ya guys, yang mana diklaim ini bisa bertahan sampai 32 jam dan pengisian cepat 0-60% dalam waktu 49 menit aja. Cooling sistemnya juga udah cukup baik menurut gua dengan Asus iSchool Thermal Technology bro. Jadi apakah ini MacBook Air killer guys? Kalau misalkan lo nyari laptop Windows yang ringan, kemudian ada AI ready, dan juga punya desain yang premium, gua rasa memang ZenBook A14 UX3407 ini guys, bisa jadi pilihan menarik bro. So bagaimana pendapat kalian tentang laptop ini? Langsung aja ramaikan guys di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.